Perkenalkan, nama saya Alexander Ricky Sugianto dan eh, anggota saya, Javier Nefertiti. Di sini kami akan membuat sebuah video podcast berjudul Business Model Innovation, Strategi Bertahan Perusahaan BI di Tengah Disrupsi. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Pada episode kali ini, kami akan membahas topik yang sangat relevan dalam dunia bisnis saat ini, yaitu Business Model Innovation. Nah, podcast ini merupakan hasil analisis kami terhadap 4 perusahaan nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan menggabungkan teori bisnis strategis dan praktik nyata, serta didukung oleh data keuangan dan juga tren pasar. Kami akan melihat bagaimana inovasi model bisnis menjadi kunci perusahaan untuk bertahan, beradaptasi, dan tumbuh di tengah disrupsi ekonomi dan teknologi. Nah, secara teori, bisnis model innovation adalah perubahan fundamental dalam cara perusahaan untuk menciptakan nilai, menyampaikan nilai, dan juga menangkap nilai. Analisis kami menggunakan pendekatan bisnis model canvas dan dynamic capabilities theory yang menekankan kemampuan perusahaan dalam satu, sensing peluang pasar, kedua, sizing peluang tersebut, ketiga, transforming organisasi dan model bisnisnya. Perusahaan pertama adalah PT Mayora Indah Tbk, pemain besar di industri FMCG. Inovasi model bisnis Mayora terlihat dari transformasinya, dari produsen makanan lokal menjadi brand FMCG global, dengan fokus pada produk volume tinggi dan juga harga terjangkau. Dari sisi data, Mayora memiliki margin laba kotor di kisaran 30% dan ROI di atas 20% yang menunjukkan efisiensi operasional dan kekuatan merek. Nah, namun untuk tantangan utamanya adalah ketergantungan bahan baku impor, yang membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Solusi dari kami, yang pertama adalah pengembangan direct to customer D2C untuk pasar ekspor. Yang kedua adalah diversifikasi ke produk premium untuk meningkatkan margin. Nah, untuk kedua yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, atau biasa disebut BBRI. Studi kasus kedua adalah BBRI yang berhasil melakukan inovasi model bisnis melalui digitalisasi. BRI tidak lagi hanya berperan sebagai bank konvensional, tetapi sebagai platform keuangan digital khususnya bagi segmen UMKM. Nah, secara finansial, BRI mencatat ROA sekitar 3%, tertinggi di antara bank besar nasional lainnya, dengan pertumbuhan kredit UMKM yang stabil. Masalah yang dihadapi adalah tingginya biaya operasional, jaringan fisik, dan risiko kredit UMKM. Solusi inovatifnya adalah optimalisasi BRI IMO dan juga agen BRI Link. Yang kedua yaitu pemanfaatan AI credit scoring untuk efisiensi dan juga mitigasi resiko. Selanjutnya adalah Unilever Indonesia yang menghadapi tekanan besar akibat perubahan perilaku konsumen. Unilever melakukan inovasi model bisnis dengan menyederhanakan portofolio produk dan juga fokus pada kategori dengan margin yang tinggi. Data menunjukkan bahwa meskipun mendapatkan pendapatan sempat stagnan, Unilever masih menjaga margin laba bersih di kisaran 2 digit, menandakan efisiensi model bisnis. Nah, namun untuk persaingan dari merek lokal yang lebih lincah menjadi tantangan utama. Solusi yang dapat diterapkan adalah yang pertama adalah penguatan local brand incubation, kedua, pemanfaatan data konsumen dan e-commerce untuk personalisasi produk. Untuk yang keempat yaitu PT Bukit Asam Tbk atau PTBA. Studi kasus terakhir adalah PT Bukit Asam, perusahaan tambang batubara. Di tengah isu transisi energi, PTBA mulai mengubah model bisnisnya menjadi coal-based company, menjadi integrated energy company. Nah, secara keuangan, PTBA memiliki arus kas kuat dan juga debt ratio yang rendah, yang memberi ruang untuk investasi jangka panjang. Tantangan utamanya adalah resiko penurunan permintaan batubara di masa depan.
Solusi inovatifnya mencakup diversifikasi ke energi terbarukan dan juga kedua yaitu hilirisasi batubara menjadi produk bernilai bertambah. Kesimpulannya, dari keempat studi kasus ini, dapat disimpulkan bahwa bisnis model innovation bukan pilihan, melainkan kebutuhan yang strategis. Perusahaan yang mampu mengoptimalisasikan inovasi model bisnis, pemanfaatan data, dan juga eksekusi strategis terbukti untuk lebih resilient menghadapi disrupsi. Inovasi tidak selalu berarti teknologi baru, tetapi seringkali tentang cara baru menciptakan dan menangkap nilai. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Semoga analisis ini menjadi wawasan strategis dan juga akademis yang bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga terima kasih.